Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur sebuah cerita. Oke, sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dan like serta komen serta share ke teman-teman kalian agar admin semakin semangat lagi membuat video terbaru di setiap harinya. Di pegunungan, Repansu memegang peta di tangannya dan mengikuti petunjuk di peta untuk melakukan perjalanan melalui hutan. Dia memadatkan napasnya hingga ekstrim dan berhati-hati di sepanjang jalan. Lokasi dia sekarang berada lebih dari 50 mil jauhnya ke dalam pegunungan Yaufeng. Dan monster yang muncul di dekatnya adalah monster 4 lapis tingkat pertama dan bahkan monster 5 lapis tingkat pertama. Dengan kekuatannya saat ini dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan monster tingkat 4 sekalipun, apalagi monster tingkat 5. Jadi dia sangat berhati-hati di sepanjang jalan. Akhirnya setelah maju selama setengah jam lagi, Repansu tiba di lembah yang berantakan tanpa risiko. Lembah ini penuh dengan tebing setinggi 100 meter di tiga sisinya dan hanya ada satu pintu masuk. Lembah itu penuh dengan duri, semak belukar dan tandus. Repansu sangat terkonsentrasi dan selalu waspada terhadap sekelilingnya. Jika ada bahaya dia akan segera melarikan diri. Harta itu penting, tetapi tanpa kehidupan semuanya adalah awam. Repansu melihat peta di tangannya dan tempat yang ditandai di peta itu persis lembah ini. Repansu dengan berhati-hati mengamati sekeliling. Tidak lama kemudian dia menemukan retakan besar di dinding batu. Ini adalah retakan horizontal, panjangnya 10 kaki seperti mulut binatang. Buas raksasa tak terduga. Mulut retakan ditumbuhi rumput-rumput liar. Dan jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak akan dapat menemukan retakan sama sekali. Berdiri di celah itu, Repansu mengerutkan kening. Retakan ini tidak lebih dari gua kecil sebelumnya. Retakan itu gelap, dingin, dan tak terduga. Saya tidak tahu bahaya apa yang terkandung di dalamnya. Setelah ragu-ragu sebentar, Repansu menggelengkan giginya dan berjalan ke celah. Sekarang dia ada di sini. Apa ada alasan untuk kembali dengan tangan kosong? Bahaya. Kapan Repansu pernah takut akan bahaya? Saat Repansu masuk lebih dalam, cahaya di celah menjadi redup dan sekelilingnya menjadi gelap gulita. Repansu memindahkan energi sejatinya ke matanya. Penglihatannya meningkat pesat dan dia berjalan selangkah demi selangkah ke kedalaman retakan. Setelah berjalan beberapa saat, Repansu menemukan bahwa lorong di celah itu perlahan-lahan turun. Dia memperkirakan bahwa dia sekarang telah pergi sekitar 10 meter di bawah tanah. Setelah berjalan beberapa saat, angin sejuk bertiup di depan dan bahkan ada suara gemericik air. Roh Repan terkejut dan dia mempercepat langkahnya dan berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, mata Repansu tiba-tiba menyala dan ada ruang besar setinggi 5 atau 4 meter, lebar 7 atau 8 meter dan panjangnya tidak terketahui. Ini sebenarnya adalah dunia bawah tanah, sebuah sungai gelap bawah tanah. Melewati ruang ini tidak menuju kemana-mana. Ada banyak ikan berenang di sungai yang gelap dan ada banyak angsa alami dan batu-batu sangat di sepanjang sungai. Memancarkan cahaya neon redup sehingga Repansu dapat memiliki pandangan panorama segala sesuatu di dunia bawah tanah ini. Tidak jauh di depan Repansu ada ruang batu yang pecah. Sebenarnya ada beberapa tulang mati di luar ruang batu. Tampaknya sudah mati untuk waktu yang lama. Mungkinkah harta itu sudah diambil? Repansu melangkah maju perlahan dan berjalan ke ruang batu yang pecah. Ruang batu itu tidak besar, panjang dan lebarnya kurang dari 5 meter dan setengahnya telah runtuh. Kamar batu itu kosong kecuali untuk posisi tengah di mana ada 2 kerangka. Repansu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Sepertinya harta itu telah diambil. Tiba-tiba Repansu terkejut karena dia menemukan salah satu kerangka tulang itu sebenarnya emas pucat dan tidak ada pembusukan sedikit pun.
Kenapa ada tulang emas pucat? Repansu sedikit bingung. Ini memang mayat seorang pejuang manusia, tetapi dia belum pernah mendengar tentang kerangkanya yang berwarna emas pucat. Ini. Repansu tiba-tiba menemukan bahwa di jari tulang tangan kiri kerangka emas ini ada cincin abu-abu putih sederhana. Apakah itu cincin penyimpanan? Repansu sedikit bersemangat dan buru-buru mengambil cincin itu. Cincin penyimpanan adalah harta yang dapat disimpan, membentuk ruang tersendiri dan sangat berharga. Di seluruh kota A tidak ada yang memiliki cincin penyimpanan dan prajurit biasa menggunakan tas penyimpanan tingkat kedua untuk penyimpanan. Mengambil napas dalam-dalam, Repansu mengedarkan ki sejatinya di tubuhnya dan menyuntikkannya ke dalam ring. Saat berikutnya, kesadaran Repansu memasuki ruang abu-abu. Ruang ini tidak besar, panjang, lebar, dan tingginya sekitar 5 meter. Di sudut ruang ada beberapa buku cat, pedang tajam, dan tumpukan tiang putih susu. Begitu pikirannya bergerak, pedang panjang itu muncul di tangan Repansu, disuntik dengan energi sejati, dan pedang panjang itu segera mengeluarkan suara pedang. Tertawa, cahaya pedang pada pedang panjang itu meleset ke dinding sejauh 1 meter, benar-benar menembus dinding batu yang keras. Ini, Repansu terkejut, dia tidak menyangka pedang ini begitu kuat. Pedang itu secara spontan menembus dinding batu yang keras. Zhang Ling, kelas menengah tingkat tinggi. Repansu melihat beberapa karakter kecil terukir di ganggang pedang panjang itu. Apakah itu sebenarnya senjata kelas menengah tingkat ketiga? Repansu langsung bersemangat. Apa konsep senjata kelas menengah tingkat ketiga? Mari kita begini, seluruh kota A bahkan tidak memiliki senjata kelas 2 kelas atas, yang menunjukkan betapa berharganya senjata kelas menengah kelas 3 itu. Dan kata Zanling seharusnya menjadi nama pedang ini. Setelah beberapa saat, Repansu memasukkan pedang panjang itu kembali ke ring penyimpanan dan mengeluarkan beberapa cat. Ada total 4 buku rahasia, yaitu teknik pedang angin ilahi, seni ilahi Faintian, langkah bayangan, seni Hoyan Ki. Dengan lembut membuka buku cat Faintiane, Divine Art, Repansu King melihatnya. Faintiane, Divine Art, latihan tubuh tingkat tinggi kelas 5, dibagi menjadi 15 lapisan. Setelah latihan, tubuh sekuat binatang purba dan memiliki kekuatan semua fenomena di gelap gerakan. Dari lantai pertama hingga ketiga lebih kekuatan. Lapisan keempat hingga keenam pendinginan tulang. Dari lantai 7 hingga 9 kekuatan tubuhmu. Dari lantai 10 hingga 12 kekuatan suci. Dari lantai 13 ke lantai 15 Fiantene. Melihat isi buku ini, Repansu terkejut lagi dan wajahnya kusam. Latihan tingkat tinggi kelas 5. Latihan kekuatan Faintien. Apa konsep dari Fiantien Power? Kekuatan puluhan ribuan gajah raksasa. Terlebih lagi, gajah yang dimaksud di sini bukanlah gajah iblis biasa, melainkan gajah barbar kuno. Gajah barbar kuno bahkan jika mereka tidak berlatih kultivasi akan memiliki lebih dari 10.000 jin kekuatan ketika mereka mencapai usia dewasa. Seberapa kuat puluhan ribu patung barbar kuno? 100 juta font, ratusan juta font. Repansu tiba-tiba merasakan bahwa otaknya tidak cukup. Ini sebenarnya latihan kelas 5 tingkat tinggi. Ini masih latihan tubuh. Repansu yang bereaksi langsung gembira. Perubahan harta karun ini benar-benar tepat sejauh yang diketahui Zhu Sumo, apalagi latihan singkat kelima. Bahkan jika itu adalah latihan tingkat ketiga, seluruh kota A tidak memilikinya. Sebagai salah satu dari 2 keluarga besar tingkat di kota A, latihan tingkat tertinggi keluarga Su hanyalah latihan tingkat menengah tingkat kedua. Itu adalah manual rahasia klan kota keluarga Su, dan orang biasa tidak memenuhi syarat untuk berlatih sama sekali. Dan sekarang dia benar-benar telah memperoleh latihan kelas 5 tingkat tinggi yang masih merupakan latihan fisik. Latihan fisik bahkan lebih berharga daripada latihan Qigong pada tingkat yang sama, karena latihan fisik terlalu sedikit. Latihan tubuh adalah cara nyata untuk memperkuat tubuh, dan alam pendinginan tubuh sebelum alam Qi hanyalah melatih dan menghancurkan tubuh. Keluarga Su juga hanya memiliki 2 latihan fisik, tetapi hanya sedikit anak kecil yang berlatih karena latihan yang lambat dan membuang-buang waktu. Untuk anak-anak kecil dari keluarga Su, berusaha untuk meningkatkan kultivasi mereka sendiri dan meningkatkan kekuatan mereka adalah tujuan utama. Seni ilahi Fiantian ini juga jauh lebih berharga.
daripada pedang pembunuh roh itu. Panggilan. Mengambil napas dalam-dalam, Repansu melihat 3 cat lainnya. Dibandingkan dengan pedang pembunuh jiwa dan sihir Fayantian, 3 cat lainnya jauh lebih luar biasa. Ketiga cat itu semuanya kelas 3 tingkat rendah, hanya 1 teknik pedang, 1 teknik gerakan kaki, dan 1 teknik kultivasi. Meskipun ketiga cat ini tidak sebagus Fayantian Magik, mereka berkali-kali lebih kuat daripada keluarga Su. Persis, ini semua yang dibutuhkan Repansu. Repansu tidak tahu apa sisa tumpukan spar putih susu itu, tapi dia bisa merasakan energi spiritual yang besar darinya dan menyimpulkan bahwa itu pasti harta karun. Setelah beberapa saat menekan kegembiraan di hatinya, Repansu menyingkirkan cat lainnya, hanya menyisakan 1, Fayantian Defense Art. Setelah membacanya dengan saksama, rumus-rumus dan poin-poin penting di dalamnya juga berpartri kuat di hati saya. Tidak ada bahaya di dunia bawah tanah ini, dan itu cukup tenang. Repansu duduk bersila di tempat, melepaskan roh pelindungnya, dan mulai berlatih. Seni ilahi Fayantian adalah jenius latihan yang menggunakan energi spiritual surga dan bumi, atau energi kemarahannya sendiri untuk meredam tubuh, dan ini sangat misterius. Pada saat ini, ki sejati di tubuh Repansu berubah menjadi tanda garis gajah, terus-menerus menggali ke dalam daging dan darahnya, membuat tubuh kedagingannya menjadi keras. 1 jam kemudian, Repansu tiba-tiba membuka matanya, wajahnya penuh kejutan. Metode latihan ini benar-benar menghabiskan begitu banyak energi yang menyebalkan. Hanya dalam 1 jam latihan, energi membuat marah di tubuh Repansu benar-benar habis. Selanjutnya, Repansu hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memobilisasi roh pelindungnya dan menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk meredam tubuhnya. Semua energi spiritual yang diserap diubah menjadi rune dan diintegrasikan ke dalam tubuh. Tubuh Repansu seperti lubang tanpa dasar, dengan liar menyerap aura rune. Waktu berlalu dengan cepat. Latihan ini berlangsung selama 8 hari. Selama periode ini, ketika Repansu lapar, dia pergi ke sungai yang gelap untuk menangkap beberapa ikan untuk memuaskan rasa laparnya dan tidak khawatir tentang makanannya. Pada hari ke-6, Repansu berhasil mengembangkan sihir Fayantian tingkat pertama. Setelah berhasil mengolah tingkat pertama, kekuatan fisik Repansu meningkat tajam. Hanya dengan kekuatan fisik, kekuatan pukulannya melampaui kekuatan 3 harimau dan lebih kuat dari seniman. Bela diri pemurnian ki tingkat ketiga. Untuk seorang seniman bela diri, alam pemurnian ki, setiap kali dia meningkatkan basis kultivasinya, dia dapat meningkatkan kekuatannya dengan seekor harimau. Kekuatan 1 harimau adalah sekitar 500 jin, dan kekuatan 3 harimau adalah 1500 jin. Repansu merasa bahwa kekuatannya saat ini mendekati 2000 jin yang merupakan kekuatan dari 4 harimau. Hanya dalam beberapa hari latihan, kekuatannya telah meroket, yang membuatnya semakin bertekad untuk mempraktikkan teknik ini. Jika Anda dapat berlatih teknik ini ke tingkat di atas lantai 10, apalagi kota kecil, bahkan di seluruh kerajaan Tianyu, tidak ada saingan. Namun setelah berkultivasi ke level pertama, Repansu jelas merasa bahwa itu 10 kali lebih lambat daripada saat dia berkultivasi di level kedua. Hanya butuh 6 hari untuk berkultivasi ke tingkat pertama, tetapi untuk sepenuhnya berkultivasi ke tingkat kedua, Repansu memperkirakan akan memakan waktu setidaknya 2 bulan. Jadi setelah berkultivasi selama 2 hari lagi, Repansu berhenti berkultivasi. Sudah 10 hari sejak dia keluar dan sudah waktunya untuk kembali. Setelah memulihkan ki sejati di tubuhnya, Repansu mengubur kerangka emas, meninggalkan dunia bawah tanah dan berlari menuju kota A. Cincin penyimpanan dengan tulang emas memberi Repansu kesempatan, jadi Repansu membiarkan pihak lain turun ke tanah untuk keselamatan. Dalam perjalanan kembali, Repansu tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Karena mengolah seni ilahi Fayantian ini membutuhkan banyak energi spiritual, dan semakin banyak energi spiritual yang Anda butuhkan di masa depan, semakin besar jumlah energi spiritual yang Anda butuhkan. Jika Anda terus mengolah teknik ini, semua energi spiritual yang diserap oleh roh pelindung Anda akan habis. Ki sejatinya tidak akan meningkatkan sedikit pun, dan kultivasinya tidak akan meningkat. Dan jika latihan ki dan latihan tubuh digabungkan, kecepatan latihan kedua aspek
akan sangat berkurang. Apakah kamu akan berhenti berlatih ki dan fokus pada tubuh fisik? Begitu ide itu muncul, Repansu dengan tegas menolaknya. Jika itu orang lain, kultivasi ganda ki dan tubuh dapat sangat mempengaruhi peningkatan kekuatan. Tetapi ini sama sekali bukan masalah baginya. Roh pelindungnya dapat ditingkatkan. Selama tingkat roh pelindung seorang dinaikkan, kecepatan penyerapan energi spiritual dapat sangat meningkat. Dan basis kultivasi secara alami dapat meningkat dengan cepat. Sekarang roh pelindungnya melahap telah ditingkatkan ke peringkat ketiga tingkat manusia. Dan kecepatan penyerapan energi spiritual 10 kali lipat lebih daripada peringkat pertama tingkat manusia. Jika roh pelindung dapat dinaikkan beberapa langkah lagi, kecepatan pelatihan pasti akan meningkat lagi. Oleh karena itu, kultivasi ganda ki, kultivasi tubuh hanya akan meningkatkan kekuatannya dan tidak akan berdampak banyak pada kecepatan kultivasinya. Haha, sepertinya akan ada lebih banyak pembunuhan di masa depan. Repansu tersenyum pahit. Tidak peduli apakah itu jiwa binatang atau roh pelindung, satu-satunya cara untuk melahapnya adalah dengan membunuh. Kota A, bidang roh pelindung keluarga Su. Pada saat ini, puluhan orang berkumpul di arena roh pertarungan yang besar, yang semuanya adalah anak-anak dari keluarga Su. Di tengah lapangan roh pelindung, seorang pria paruh baya berjubah abu-abu sedang duduk di tanah, memberikan ceramah kepada generasi muda dan memberikan pengalaman roh pelindung. Pria paruh baya ini adalah tetua keempat dari keluarga Su, Sutai. Murid-murid yang lebih muda di tempat kejadian semuanya adalah murid yang baru saja membangkitkan roh pelindung mereka beberapa waktu lalu. Orang-orang ini baru saja melangkah ke alam pemurnian ki dan memiliki sedikit pengalaman dalam kultivasi, sehingga keluarga akan mengatur para tetua untuk memberikan ceramah tentang pengalaman kultivasi di alam pemurnian ki. Sebagai salah satu dari 3 keluarga besar, keluarga Su memiliki murid yang jauh lebih muda dari itu. Beberapa murid yang lebih tua telah membangkitkan roh pelindung mereka dalam 2 tahun terakhir. Dan kultivasi mereka bahkan telah mencapai tingkat pemurnian ki ke-7 atau ke-8. Murid-murid yang telah meningkatkan kultivasi mereka tidak akan datang ke sini untuk mendengarkan kelas. Setelah Repansu kembali, dia melewati bidang roh pelindung dan melihat tetua keempat sedang mengajar. Jadi dia berjalan mendekat. Repansu, tetua ini mengejar hari ini. Semua kumpulan murid yang telah membangkitkan roh pelindung mereka telah tiba lebih awal. Mengapa kamu hanya di sini sekarang? Melihat Repansu berjalan perlahan, tetua keempat menghentikan ceramahnya dan bertanya dengan ekspresi muram. Memikirkan tetua keempat keluarga Su yang bermartabat dengan status terhormat, dan sekarang dia telah meletakkan posturnya untuk mengajar. Yang murid lain tidak menunggu di sini lebih awal, dan Repansu datang ke sini sekarang. Jelas dia tidak menunggu, menganggapnya sebagai penatua di matanya. Ketika murid keluarga Su lainnya melihat penatua keempat menegur Repansu, banyak dari mereka menunjukkan senyum Skandeveran. Repansu tidak menyangka bahwa tetua keempat akan menyerangnya. Ajaran tetua semacam ini tidak menetapkan bahwa murid harus datang dan mendengarkan itu sepenuhnya atas kehendaknya sendiri. Elder keempat, saya baru saja kembali dari pelatihan saya di luar negeri. Repansu menjawab dengan hormat. Pengalaman. Penatua keempat tersenyum menghina dan berkata, hanya mengandalkan sampah dari roh pelindung tingkat pertama tingkat manusia Anda tidak akan pernah bisa membuat kemajuan dalam hidup Anda. Apa pengalaman yang baik? Wajah Repansu tiba-tiba menjadi dingin dan dia mendengus. Penatua keempat, saya menghormati Anda sebagai penatua dan saya sangat sopan kepada Anda. Jangan tidak menghormati yang tua dan menghormati yang muda. Apa kamu menyebutnya tidak sopan? Penatua keempat langsung marah, matanya meledak dengan cahaya dingin. Pemborosan sampah berani memprovokasi dia. Sebagai penatua keluarga, kamu mengatakan bahwa aku sampah, bukankah itu tidak sopan kepada yang lama? Kemarahan Repansu juga meningkat di dalam hatinya. Sejak dia membangkitkan roh pelindung, sudah cukup bagi para murid muda untuk memprovokasi dia. Sekarang, bahkan para tetua memiliki kebijakan yang sama dengan para murid. Apakah semua orang berpikir itu baik, bahwa dia mudah diganggu? Sepertinya saya tidak bisa tetap low profile di masa depan. Lancang, penatua keempat berteriak dengan marah. Wajahnya membiru dan dia berteriak.
Apakah penatua ini salah? Apakah Anda bukan sampah pemborosan? Roh pelindung tingkat pertama, tingkat manusia. Roh pelindung sampah. Beberapa banyak orang yang ada di seluruh kota A. Tidak buruk, kamu sampah dan sampah. Kamu telah kehilangan semua wajah keluarga suku. Beberapa murid di sekitarnya juga angkat bicara. Repansu menoleh untuk melihat Su Heng yang berbicara. Saat Su Heng membuka mulutnya, banyak orang menjawab. Itu benar, roh pelindung tingkat manusia tingkat pertama, kamu sampah. Tidak buruk, sayang sekali bagi keluarga Su kita. Melihat begitu banyak murid yang harus bersamanya, Su Heng langsung tertawa memandang Repansu dan berkata, Repansu, kamu melihat begitu banyak orang mengatakan kamu sampah dan sampah. Tidakkah kamu menganggukkan pengetahuan dirimu sendiri? Penatua keempat juga tertawa dan berkata sambil mencibir, Repansu, apakah penatua ini benar? Repansu melirik Su Heng, berjalan ke sisi lain selangkah demi selangkah dan berkata, Su Heng, kamu buka mulutmu dan tutup mulutmu dan katakan bahwa aku sampah dan sampah. Aku ingin bertanya padamu, jika kamu menemukannya, kamu tidak sebaik aku, lalu kamu mau apa? Aku tidak sebaik kamu, haha, ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar sejauh ini. Su Heng tersenyum menghina wajah penuh penghinaan. Aku tidak sebaik kamu. Bisakah Anda membandingkan diri Anda dengan saya? Cahaya dingin melintas di mata Repansu. Dia tersenyum sedikit dan berkata, Su Heng, aku menentangmu. Beraninya kamu. Begitu suara Repansu jatuh, lingkungan tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang memandang Repansu dengan tak percaya. Repansu benar-benar menentang Su Heng. Su Heng juga tercengang. Dia membangkitkan roh pelindung tingkat manusia tingkat keempat. Dan statusnya dalam keluarga melonjak. Dia dihargai dengan banyak sumber daya dari keluarga. Dan Repansu yang sia-sia benar-benar berinisiatif untuk menentangnya. Penatua keempat Su Tai bereaksi lebih dulu dan buru-buru berkata kepada Su Heng, Su Heng, karena dia ingin menentangmu, kamu harus memberinya pelajaran. Sebelum Repansu berani memprovokasi dia, itu membuatnya cukup marah, dan sebagai penatua tidak mudah baginya untuk langsung mengambil tindakan terhadap junior. Sekarang Repansu berinisiatif untuk mengirimnya ke pintu, dan dia masuk garis dengan dia. Hehe, jangan khawatir penatua keempat, aku tidak akan mengecewakanmu. Su Heng tersenyum sedikit dan berjalan keluar, jejak kekejaman melintas di matanya. Terakhir kali Repansu menyinggung perasaan di perpustakaan. Dia hanya mencari kesempatan untuk memberi pelajaran pada Repansu. Tak disangka hari ini Repansu justru menantangnya. Langsung ke pintu yang langsung membuatnya girang. Repansu, menurutmu berapa banyak gerakan yang bisa kamu pegang di tanganku? 3 gerakan atau 1 gerakan? Repansu dapat segera diberi pelajaran dan Su Heng dalam suasana hati yang bahagia. Mendengar kata-kata Su Heng, Repansu mengangkat 1 jari dan menggoyangkannya. Haha, kamu cukup sadar diri. Kamu juga tahu bahwa kamu hanya bisa mendukung 1 gerakan di tanganku. Su Heng tertawa. Tidak, maksudku aku hanya perlu 1 gerakan melawanmu. Repansu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Bukannya Repansu arogan, bahkan jika dia tidak membutuhkan ki sejati, dia hanya kekuatan tubuh fisik. Dan dia telah jauh melampaui seniman bela diri pemurnian ki tingkat ketiga. Dan dia tidak jauh lebih baik daripada seniman bela diri pemurnian ki tingkat keempat. Hanya 1 trik. Dikelilingi oleh teriakan satu demi satu, menatap Repansu seolah melihat seorang cacat mental. Bahkan dalam duel antara prajurit dengan level yang sama, tidak mungkin untuk menentukan pemenang dengan 1 gerakan. Belum lagi kekuatan Repansu jauh melampaui Su Heng. Kalahkan Su Heng dalam 1 gerakan. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus menyebut Repansu arogan atau idiot. Kamu hanya perlu 1 gerakan melawanku. Su Heng tiba-tiba tampak jelek. Dia tidak menyangka Repansu yang sia-sia sangat membencinya. Hari ini, jika aku, Su Heng, tidak memukulmu sampai lumpuh, aku tidak akan dipanggil Su Heng. Ledakan. Su Heng mengeluarkan raungan keras. 4 lampu kuning menyala di belakangnya dan roh pelindungnya dilepaskan secara langsung. Roh pelindung tingkat keempat manusia. Jiwa bela diri Su Heng adalah Ghost Hawk dengan mata yang tajam dan kekuatan yang menakjubkan. Setelah melepaskan roh pelindungnya, seluruh tubuh Su Heng naik tajam. Basis kultivasi tingkat ketiga Ki Ravening Roam meledak dengan liar. Repansu mati. Su Heng berteriak dan memimpin meraih dada Repansu dengan cakar. Tembakan pertama Su Heng adalah trik terkuat. Dia akan mengalahkan Repansu dengan 1 gerakan, sehingga Repansu bisa melihat celah di antara keduanya. Biarkan dia memahami kesombongan sebelumnya.
Betapa konyolnya, Repansu mengangkat tangannya dengan meninju kaki Suheng. Repansu tidak melepaskan roh pelindungnya, dia juga tidak meledak dengan ki sejati. Pukulan ini datar. Melihat adegan ini, Suheng tidak bisa menahan cibiran. Pemborosan ini sangat arogan dan tak terbatas. Hanya meninju. Dia seperti ini mencoba memblokir dirinya sendiri. Apa itu mungkin? Hancurkan aku. Violent True Ki Nekar. Dari tangan Suheng, 5 jari Suheng tampaknya telah berubah menjadi 5 tombak perak. Dia ingin menghancurkan tinju Repansu dengan satu cakar. Namun kenyataannya benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Ketika cakarnya menyentuh tinju Damar. Salah. Aduh. Keingetan Damar terus nah. Ketika cakarnya menyentuh tinju Repansu, dia tiba-tiba merasakan serangan kekuatan besar yang langsung mengguncang telapak tangannya dan menghantam dadanya. Ledakan. Tinju Repansu menghantam dada Suheng dengan kuat dan kekuatan ganas dari seekor binatang menyembur keluar. Dengan suara retak dari tulang dada, Suheng langsung terlempar 5 atau 6 meter jauhnya. Memukulnya dengan keras, dia jatuh ke tanah dan muntah darah. Adegan itu sunyi dan mata semua orang membeku di sana. Repansu kalahkan Suheng dengan satu pukulan. Penatua keempat Sutai memandang Suheng yang terbaring di tanah dengan ekspresi kusam. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Suheng tidak bisa menerima fakta ini sama sekali dan meraung dengan ekspresi ganas. Tepat setelah mengaum beberapa kata, dia memuntahkan seteguk darah. Kamu buka mulutmu dan bilang aku sampah. Sampah. Dan sekarang kamu bahkan tidak bisa memukulku. Jadi bukankah kamu lebih buruk dari sampah? Repansu berjalan di depan Suheng saling memandang dengan merendahkan dan berkata dengan sinis, kamu, wajah Suheng pucat malu dan marah. Dan kamu penatua keempat, apakah kamu masih berpikir aku sia-sia? Suheng, jenius yang kamu hargai, bahkan tidak bisa menangkapku. Jadi siapa dia? Mengangkat kepalanya, Repansu melirik tetua keempat lagi dan berkata, ini hanya kemenangan kebetulan atas Suheng. Apa yang bisa dibanggakan? Penatua keempat tampak sangat jelek dan berkata, masih ada 2 bulan sebelum pertemuan klan akhir tahun. Pada saat itu Anda akan mengetahui kekuatan para jenius teratas di klan. Kekuatan Anda tidak layak disebutkan sama sekali. Apakah itu kebetulan? Repansu tersenyum sedikit dan berkata, aku beruntung. Mungkin aku bisa mendapatkan peringkat yang bagus di pertemuan klan akhir tahun. Setelah berbicara, Repansu tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Di halaman, tinju Repansu menari terus-menerus. Angin tinju bersiul dan bayangan tinju terbang. Tepuk-tepuk, suara getaran udara tidak terhenti-hentinya. Repansu terus meninju dan seluruh orang benar-benar tenggelam dalam teknik tinju. Repansu membayangkan dirinya sebagai laut dan energi sejati di tubuhnya adalah air di laut. Setelah waktu yang lama, Repansu menutup tinjunya dan berdiri, menyeka keringat dari dahinya. Repansu duduk di halaman. Repansu membuat kemajuan pesat dalam latihan tinju Joijong Haitao. Dalam 2 hari dia telah mencapai tingkat penguasaan. Tinju Haitao 9 kali lipat. Kekuatan 3 kali lipat adalah titik masuk. Pukulan 5 kali lipat kecil dan pukulan ke-7 kali lipat hebat. Repansu sekarang mampu memberikan kekuatan 7 kali lipat dengan satu pukulan. Dan itu tidak jauh dari keadaan sempurna kekuatan 9 kali lipat. Kekuatan Repansu saat ini dikombinasikan dengan kekuatan tubuh fisiknya. Tidak ada lagi takut pada prajurit tingkat 4 pemurnian ki biasa. Dia tidak terburu-buru untuk mengolah rahasia di cincin penyimpanan baginya. Prioritas utama sekarang adalah meningkatkan kultivasinya sendiri. Anda harus menemukan cara untuk meningkatkan tingkat roh pelindung Anda. Repansu bergumam pada dirinya sendiri. Dia sekarang mengolah ki dan latihan tubuh. Seni ilahi Venten memiliki permintaan besar untuk ki spiritual. Kecepatan menyerap ki spiritual surga dan bumi tidak dapat mengimbangkan ritme kultivasinya. Jika Anda ingin meningkatkan level roh pelindung, Anda hanya bisa melahap jiwa binatang dan roh pelindung. Melahap roh pelindung pasti tidak akan berhasil untuk saat ini. Repansu tidak bisa pergi kemana-mana pun untuk membunuh orang, jadi dia hanya bisa melahap jiwa binatang. Jika Anda ingin mendapatkan jiwa binatang selain berburu sendiri, Anda juga dapat membelinya. Semua toko besar di kota Am memiliki jiwa binatang untuk dijual. Namun harga jiwa binatang tidak rendah dan semakin tinggi level monster semakin tinggi harga jiwa binatang. Menurut pengetahuan Repansu, harga arwah monster pemurnian ki biasa di tingkat ketiga.
dan keempat adalah sekitar 20 atau 30 tel emas. Setelah merenung sebentar, Repansu punya ide dan bangkit dan berjalan menuju rumah pemimpin. Repan, kamu datang tepat waktu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu tentang ayahku. Di rumah pemimpin, Su Hong melihat putranya, tersenyum sedikit dan bertanya, saya mendengar bahwa Anda mengalahkan Su Heng dengan satu gerakan 2 hari yang lalu. Baiklah, Repansu mengangguk. Haha. Ya, seperti yang diharapkan dari putra Su Hong. Mendengar konfirmasi pribadi putranya, Su Hong sangat senang. Dia tahu bahwa Repansu mungkin memiliki pertualangan. Dia tidak bertanya lebih banyak. Hanya mendorong Repan, kamu terus bekerja keras, bahkan jika level roh pelindung adalah tidak tinggi, selama Anda berlatih keras, di masa depan Anda juga kemungkinan besar untuk masuk ke alam bela diri roh. Ngomong-ngomong Repan, kamu datang untuk menjadi seorang ayah, tapi ada apa? Ayah, anak itu memiliki sesuatu untuk diminta, tolong setujui itu, kata Repansu dengan sungguh-sungguh. Melihat Repansu begitu serius, Su Hong sedikit terkejut dan berkata, Repan, mengapa kamu begitu kehilangan kontak dengan Waifa? Kamu dapat berbicara tentang apa saja, hanya Waifa yang bisa melakukannya, dan kamu tidak akan pernah menolak. Ayah, aku ingin 10.000 tael emas, kata Repansu. Setelah berbicara, Repansu menatap Su Hong dengan gugup karena takut ayahnya tidak akan menolak. 10.000 tael emas bukankah jumlah yang kecil? Pendapatan tahunan seluruh keluarga Su hanya sekitar 100 tael emas. Dengan 10 tael itu akan melebihi pendapatan bulanan keluarga Su. Repansu, Rao masih jenius di masa lalu. Jika dia menginginkan 10.000 tael emas tidak akan ada kesulitan. Tapi di mata semua orang sekarang dia hanya menyia-nyiakan roh pelindung tingkat pertama tingkat abadi. Bahkan jika Su Hong ingin mendapatkan 10.000 tel emas untuknya, dia akan menghadapi tekanan besar dari klan. Alasan mengapa Repansu membuka mulutnya adalah untuk membeli sejumlah besar jiwa binatang. Selama ada cukup jiwa binatang, tingkat roh pelindungnya bisa melonjak dengan cepat. Dan dengan itu keempat kultivasi meningkat tajam. Su Hong tertegun dan menatap Repansu dengan hati-hati. Setelah memastikan bahwa Repansu tidak bercanda, dia merenung sejenak. Lalu mengangguk dan berkata, Repan, tunggu di sini sebentar, kembalilah untuk ayahmu. Setelah berbicara, Su Hong melangkah pergi. Dia tidak bertanya kepada Repansu mengapa dia membutuhkan begitu banyak uang karena dia percaya pada putranya. Repansu menunggu dengan tenang dan tentu saja Su Hong segera kembali. Repan, ini tiket emas 10.000 tael, kamu bisa mengambilnya. Su Hong langsung menyerahkan beberapa tiket emas kepada Repansu. Memegang 10.000 tael tiket emas, Repansu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ayah, aku tidak akan mengecewakanmu pada pertempuran klan akhir tahun dalam waktu 2 bulan. Setelah mendapatkan tiket emas 10 tael emas, Repansu meninggalkan rumah Su dan berjalan menuju kota di kota. Setelah setengah jam, Repansu datang ke toko besar. Di atas pintu toko, di atas plakat emas, 3 karakter papilion emas ungu sangat menarik. Pavilion Jijin adalah loteng 3 lantai seluas 100 hektar. Ini adalah toko terbesar di kota A. Selama Anda punya uang, Anda dapat menemukan segala sesuatu yang dibutuhkan dengan budidaya. Apakah itu latihan pil, obat, senjata, dan pembelinya? Dikatakan bahwa Pavilion Jijin memiliki latar belakang yang bagus dan milik kamar dagang yang besar. Banyak kota di kerajaan Tiangyu adalah sub-pavilion. Oleh karena itu, status Pavilion Jijin di kota A sangat terpisah. Bahkan keluarga Su dan keluarga Wei tidak akan berani memprovokasi dengan mudah. Tuan, apa yang Anda butuhkan? Bantuan. Repansu berjalan ke Pavilion Jijin dan seorang pelayan muda dan cantik bertanya dengan hormat. Aku ingin membeli jiwa-jiwa binatang, kata Repansu langsung. Beli jiwa-jiwa binatang, kalau begitu ikutlah denganku. Pelayan cantik memimpin dan segera Repansu datang ke kantor yang didedikasikan untuk menjual jiwa-jiwa binatang. Ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu di kantor. Setelah melihat Repansu, dia bertanya sambil tersenyum, Anak ini, tingkat jiwa binatang apa yang perlu kamu beli? Beberapa harga jiwa binatang tingkat menengah, tanya Repansu. Yang disebut jiwa binatang tingkat menengah, tingkat pertama mengacu pada jiwa binatang buas tingkat menengah, dan tingkat ketiga tingkat pertama, yaitu tingkat pertama, tingkat keempat, tingkat pertama, tingkat kelima. Dan monster-monster tingkat keenam,
tingkat pertama. Jiwa binatang 4 lapis tingkat pertama dijual seharga 30 tael emas. Jiwa binatang 5 lapis tingkat pertama dijual seharga 50 tael emas. Dan jiwa binatang emas dan jiwa binatang 6 lapis tingkat pertama dijual seharga 6 tael. Kata lelaki tua itu, "Kalau begitu ambilkan aku 200 jiwa binatang lapis kelima." Tingkat pertama. Repansu merenung dan berkata, Repansu telah melahap banyak jiwa binatang buas di pegunungan Netherwen sebelumnya. Secara alami dia tahu bahwa semakin tinggi tingkat jiwa binatang semakin baik efeknya setelah melahapnya. Namun harga jiwa binatang buas ini meningkat secara eksponensial dan setiap kali lebih tinggi, dan roh pelindungnya hanya berada di tingkat ketiga sekarang, dan jiwa binatang 5 tingkat pertama sudah cukup untuk dia gunakan. Apa? Pria tua itu tercengang ketika dia mendengar kata-kata Repansu dan berkata dengan ragu, "Kamu bilang kamu ingin membeli 200 jiwa binatang 5 lapis pertama." "Ya, apakah ada masalah?" Repansu bertanya. Orang tua itu tidak bisa melakukan transaksi sebesar itu. Aku akan memberitahu Monster Pavilion. Tuan muda, tunggu sebentar. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia buru-buru berjalan menuju halaman belakang Pavilion Jijin. Repansu tidak berdaya dan hanya bisa menunggu dengan entang. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu bergegas kembali dan berkata kepada Repansu, "Anak ini, Master Pavilion punya permintaan." "Pimpin jalan," kata Repansu. Halaman belakang Pavilion Jijin adalah sebuah rumah kecil, dan Repansu mengikuti lelaki tua itu ke aula samping di halaman belakang. Baru saja berjalan ke aula samping, Repansu tiba-tiba terpana. Saya melihat seorang wanita duduk di kuil, seorang wanita yang sangat cantik. Wanita ini adalah seorang wanita muda berusia pertengahan 20-an dengan fitur halus, wajah menawan, dan kulit seputih salju. Dia mengenakan rok kulit merah ketat dengan sempurna menguraikan sosok montoknya, dan ini adalah wanita cantik yang dewasa, menawan, seksi, dan mempesona. Dia adalah pemilik Pavilion Jijin, Luna. "Tuan Repan, selamat datang di Pavilion Jijin kami." Luna tersenyum manis. Seluruh tubuhnya memancarkan aura menggoda dan bahkan suaranya penuh pesona. Repansu dengan cepat kembali sadar, memarahi dirinya sendiri karena konsentrasinya yang buruk dan hampir terpesona oleh pihak lain. Namun wanita ini memang terbaik di dunia. Bahkan di kehidupan sebelumnya Repansu jarang melihat wanita seperti itu. "Tuan Repan, silahkan duduk." Luna mengangkat alisnya sedikit dan mau tidak mau menatap Repansu jauh sedikit. Dia sangat percaya diri dengan penampilannya dan berkata, pria manapun di luar melihatnya, dia tidak terpesona dengan wajah seperti saudara babi. Dan pemuda ini yang baru berusia 14 atau 15 tahun hanya tertegun sesaat dan kemudian pulih. "Terima kasih, Tuan Pavilion." Repansu duduk dan pada saat yang sama ada beberapa keraguan di hatinya. Tetapi dia tidak berharap pihak lain mengenalnya. Namun jika dia ingin mengalahkan dirinya sendiri, dia juga keluar dari reputasi. Dan Repansu segera mengerti. "Haha, Tuan Repan, jangan terlalu belak-belakan. Nama keluargaku Luo, dan aku beberapa tahun lebih tua darimu. Kamu bisa memanggilku Sister Lo." Luna selalu memiliki senyum menawan di wajahnya. Repansu tertegun sejenak lalu mengangguk. Luna melanjutkan, "Saya mendengar bahwa Guru Su ingin membeli 200 jiwa binatang tingkat 5 tingkat pertama. Tapi sekarang hanya ada 150 jiwa binatang tingkat 5 di Pavilion. Dan 50 sisanya tidak diketahui oleh Tuan Repan. Apakah kamu ingin menggantinya dengan jiwa binatang buas dari level lain? Kalau begitu gunakan jiwa binatang 4 kali lipat tingkat pertama." Repansu mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang ini, meskipun efek dari jiwa binatang 4 kali lipat tingkat pertama hampir itu dapat ditambah dengan jumlahnya. "Ya," Luna mengangguk, mengeluarkan tas kain abu-abu dan menyerahkannya kepada Repansu. "Ini adalah 150 jiwa binatang lapis ke-5 tingkat pertama dan 85 jiwa binatang lapis ke-4 tingkat pertama. Anda akan menerima 10.000 tael emas. Selain itu, tas penyimpanan ini adalah hadiah dari keluarga budak untuk Tuan Repan." Repansu terkejut, dia tidak menyangka wanita ini begitu murah hati. Tas penyimpanan ini tidak murah, dan tas penyimpanan tingkat terendah juga bernilai 7 atau 800 tael emas.
Haha, kalau begitu aku akan berterima kasih pada Suster Luna. Repansu tidak memiliki hubungan Tionghoa perantuan. Jadi dia menerima tas penyimpanan itu. Setelah membeli jiwa binatang, Repansu tidak tinggal lebih lama lagi. Jadi dia pergi. Nona, dikatakan bahwa tuan muda dari keluarga Su ini hanyalah pemborosan dari roh bela pelindung tingkat pertama manusia. Mengapa kamu, seorang wanita tua, diam-diam muncul di aula dan bertanya dengan cemberut? Tuan Su, Repansu ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Saya dapat merasakan bahwa darahnya sangat kuat, jauh melebihi darah seorang seniman bela diri dengan level yang sama. Tepat ketika Repansu membeli jiwa binatang di Pavilion Jijin, sebuah pertemuan diadakan di aula Dewan Keluarga Su. Penatua, Anda yang memulai pertempuran ini. Hal penting apa yang perlu didiskusikan? Su Hong Duan duduk di kursi utama, melirik Tetua Agung dan bertanya, "Pemimpin, saya mendengar dari aula keuangan bahwa Anda mengambil 10.000 tel emas dari aula keuangan hari ini. Saya tidak tahu di mana Anda ingin menggunakan uang ini." Penatua pertama, Su Baji, adalah seorang pria parubaya berusia 40-an dengan wajah muram pada awal pertemuan. Dia menanyai pemimpin Su Hong, sebagai kepala tetua keluarga Su Baji, apakah itu kekuatannya sendiri atau status keluarganya adalah satu-satunya keberadaan yang ada di kepala keluarga? Di keluarga Su hanya tetua agung yang berani berbicara dengan Su Hong seperti ini. 10.000 tel emas adalah untuk membeli sumber daya bagi Repansu untuk membantunya berlatih. Su Hong tidak menyembunyikan dan berkata dengan tenang. Apa? Penatua itu tercengang. Semua penatua tercengang. Su Hong, apakah kamu gila? Penatua pertama bereaksi lebih dulu. Berdiri tiba-tiba dan meraung. Su Hong, kamu benar-benar mengambil puluhan ribu tel emas untuk mengasuh putramu yang tidak berguna. Sebagai kepala keluarga, kamu hanya peduli pada putramu sendiri dan keluarga Su, bukan keluarga Su ayah dan anakmu. Mengapa kamu mengambil 10.000 tel emas untuk mengasuh anakmu? Aku sangat tidak setuju. Ya, Repansu sekarang sia-sia dan itu tidak sebanding dengan biaya pelatihan. Penatua keempat Su Tai mengikuti dengan cermat. Ya, pemimpin, kamu terlalu egois untuk putramu sendiri. Untuk mengelola putra sampahmu sendiri, aku menyia-nyiakan puluhan ribu tel emas. Setelah itu, para tetua lainnya berbicara satu demi satu. Semuanya menanggapi Tetua Agung. Tapi kamu sudah selesai. Baru setelah tidak ada yang berbicara lebih jauh, Su Hong memberi pandangan samar kepada para tetua. 10.000 tel emas, saya telah menghabiskan semuanya. Ini adalah akhir dari masalah ini. Jika tidak ada yang lain, itu akan hilang. Apa? Uang cepat habis. Semua orang tercengang. Wajah penatua itu pucat. Putranya Su Baji terbangun dengan roh pelindung tingkat manusia tingkat kelima dan dikenal sebagai jenius pertama di keluarga Su. Dengan sumber daya pelatihan 1 bulan ditambah uang dan sebagainya, dia hanya 1.000 tel emas. Tapi Repansu adalah pemborosan, tetapi dia mendapatkan 10.000 tel emas dengan santai. Repansu sangat senang ketika dia berhasil membeli jiwa binatang dan tidak sabar untuk bergegas ke keluarga. Dia menantikan beberapa jauh pelindungnya dapat dipromosikan setelah melahap jiwa-jiwa binatang buas ini. Ya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk meningkatkan ke tingkat manusia tingkat ke-6. Repansu berpikir begitu. Haha, gadis kecil, mengikuti tuan muda ini akan membuatmu merasa seperti peri setiap hari di masa depan. Kamu menyingkir, rumput bajingan kecil, jangan malu. Itu bakatmu, bahwa tuan muda ini dapat melihatmu. Pada saat ini suara keras datang, dan tidak jauh di depan 3 remaja mengepung seorang gadis berpakaian biru. Gadis berbaju biru itu memiliki wajah yang cantik, kulit putih dan lembut, sosok yang anggun sangat cantik. Adapun 3 anak muda yang dipimpin oleh mereka berusia sekitar 16 tahun atau 17 tahun dengan kulit pucat yang tak sehat. Pada saat ini dia menatap gadis di depannya dengan ekspresi sinis. Gadis berbaju biru memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, tetapi dia dikelilingi oleh beberapa orang dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Hei tuan muda, kemana kamu bisa lari? Bocah yang sakit itu tertawa mesum dan mengelurkan tangan untuk meraih tangan gadis itu terkunci. Pada saat ini sebuah telapak tangan tiba-tiba terentang, membuang tangan secara langsung. TMD, makhluk tanpa mata itu berani mengurus urusan tuan muda ini. Pria muda itu berteriak dengan marah, menoleh dan melihat dan segera tersenyum.
Yo, siapa aku? Ternyata itu adalah jenius pertama dari keluarga Su. Wajah bocah itu penuh dengan keejekan. Dan dia sengaja menggigit kata jenius dengan sangat keras, yaitu Repansu. King datang ke sini. Repansu memberi isyarat agar gadis itu berdiri di belakangnya. Gadis berbaju biru ini juga anak dari keluarga Su, namanya Su King. Meskipun Repansu tidak terlalu mengenalnya, dia mengenalnya. Repansu secara alami tidak akan berdiam diri ketika anak-anak dari keluarga Su diganggu di luar. Suara Repansu. Su King melihat Repansu seolah melihat penyelamat dan buru-buru bersembunyi di belakang Repansu. Di siang hari bolong, hai, hanya kamu, Wailin, yang bisa mengolok-ngolok putri orang. Repansu mencibir pada bocah yang sakit itu. Nama anak laki-laki yang sakit itu adalah Wailin, putra kedua dari kepala keluarga Wei. Orang ini terkenal di kota A dengan dukungan keluarga Wei. Dia menggertak pria dan wanita dan melakukan segala macam kejahatan. Saya tidak tahu berapa banyak wanita yang telah dilecehkan olehnya. Kamu sia-sia dan kamu berani mengurus urusan tuan muda ini hanya tidak sabar untuk hidup. Wajah Wailin penuh dengan kesombongan. Kamu bilang aku sampah. Wajah Repansu tenggelam dan sekarang dia marah dengan kata sampah. Ya, roh pelindung tingkat pertama manusia, bukankah itu masih sia-sia? Wailin berkata dengan jijik, sekarang saya akan memberi Anda dua pilihan. Satu adalah menyerahkan Su King kepada saya dan berlutut bersujud kepada saya untuk mengakui kesalahan saya. Dan kemudian memanggil saya kakek ketiga kali. Dan saya akan membiarkan Anda pergi. Dan yang lainnya adalah aku akan menganggapmu. Dan kemudian membawa Su King pergi. Wailin bertekad untuk memenangkan Su King hari ini. Dia telah lama mendambakan kecantikan Su King. Dia akhirnya mendapat kesempatan hari ini. Bagaimana mungkin dia mau melepaskannya? Meskipun Su King milik keluarga Su, dia hanya anak biasa dari keluarga Su. Dan orang ternyata tidak memiliki status dalam keluarga Su. Bahkan jika dia merampok pihak lain secara paksa, tidak akan ada yang masalah. Kau, kepalamu, dan akui kesalahanmu. Sebut saja kakek 3 kali. Mata Repansu berkilat dengan niat membunuh. Apakah semua anggota keluarga Wei berbudi luhur? Dia sangat suka orang lain bersujud padanya, begitu juga Wailong. Begitu juga Wailin ini. Beri kamu 3 napas dan menghilang di depan mataku, atau kamu akan menanggung risikomu sendiri. Suara Repansu acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak memperhatikan ketiga orang ini kecuali Wailin yang berada di tingkat keempat pemurnian Ki. 2 pengikut lainnya juga berada di tingkat ketiga pemurnian Ki. Apa? Wailin tertegun sejenak dan kemudian berkata dengan jijik, dengan risiko Anda sendiri, beraninya Anda menjadi sombong di depan saya hanya karena Anda sia-sia. Kalian berdua berikan padaku, jangan bunuh dia, patahkan saja anggota tubuhnya. Perintah Wailin. Hei tuan muda, kedua jangan khawatir, serahkan pada kami. Kedua petugas itu mencibir dan bergegas menuju Repansu.